Halo semuanya, sekarang kita membuat game Food Maze di Scratch Coding. Maze itu seperti labirin. Maze itu seperti labirin. Nah, sekarang kita modifikasi sederhana saja. Mazenya tidak terlalu rumit, nanti bisa bikin sendiri dari kotak-kotak. Lalu tujuannya adalah mengumpulkan makanan. Nah, di contoh ini ada si gajah. Tuh, gajah di bawah sudah heboh sendiri karena dia lapar, dia pengen makan. Maka dia harus digerakkan dengan anak panah menuju makanan itu. Yang bulat-bulat bisa dianggap jeruk, bisa dianggap telur. Kemudian ada yang strawberry. Amati skornya. Ketika bendera hijau diklik awal, skornya 0. Kemudian ketika digerakkan 1. Jadi untuk telurnya 1 saja skornya. Kalau untuk si strawberry skornya gede, ada 10. Ini 17 langsung skornya dapat 10. Kita kumpulkan. Ya, kita menggerakkannya dengan anak panah. Lalu terakhir selesai. Nah, ketika sudah dikumpulkan semua, dia senang dan semua orang bertepuk tangan. Bagaimana codingannya atau sprite-nya, kita bisa lihat. See inside seperti biasa. Wow, kok panjang? Apakah ini rumit? Tidak, ini gampang-gampang saja. Ada gajah, sprite-nya gajah, kemudian yang dimakan bermacam-macam. Kita klik dulu. Nah, ada telur, ada strawberry. Coding yang utama adalah yang ini dulu, yaitu gajah bisa bergerak mengikuti anak panah. Ini kelihatannya panjang karena berulang-ulang ya, tapi sebenarnya biasa-biasa saja ya. Bergerak kanan kiri atas bawah panah. Kemudian ketentuan tidak boleh melewati garis. Kemudian jika skor terkumpul semua akan ada suara yes dan goal. Kemudian ini gerakan. Gerakannya ketika dia diklik dia akan berubah gerakan. Tidak pakai yang ini juga tidak apa-apa. Tapi ini untuk menambah lebih menarik game karena animasinya biar seperti bergerak beneran si sprite-nya. Oke? Kita praktekkan saja. Nah, sprite untuk bergerak itu macam-macam. Kita bisa pakai gajah, bisa pakai kucing. Kucing ini juga seperti tampak bergerak. Nah, atau kita mau pakai gajah aja biar lucu ya. Kucing kan sudah sering. Nah, kita pakai gajah ini nih. Nah, gajah melewati maze maka ukurannya jangan segede ini, kita kecilin. Oke, kita kecilin 30. Kemudian yang penting dari maze adalah backdrop. Klik dulu backdrop, stage. Kita gambar backdropnya. Maaf, kita gambar backdropnya, gambar sendiri. Backdropnya hasilnya adalah seperti ini nanti. Ya. Ada garis-garis batas. Caranya di sini. Cara menggambar garis-garis backdrop maze. Klik kotak. Tidak usah yang diisi ya. Ini biasanya kan ada isinya, warna. Kalau di kotak ini biasanya ada warna, ada isinya. Tapi kali ini kita mau bikin yang tanpa isi, maka ini diklik yang ada garis miring ini, diklik berarti nggak ada isi. Kalau nggak ada isi jadi gini, pinggirannya aja ya. Nah, yang ada isinya kita hapus dulu. Caranya pakai panah, klik lalu hapus, delete biasa.
Ini juga hapus, ini juga hapus karena belum benar. Oke. Warnanya boleh apapun. Ini bawaannya adalah ungu, tidak apa-apa, nggak masalah. Kemudian ukurannya 10 pixel. Kemudian kita bikin untuk yang penuh dulu di pinggiran. Untuk pinggiran. Kemudian kita bikin 2 saja kotak di tengah. Nah, gini, ini sederhana. Kalau mau nanti diperumit juga enggak apa-apa. Ini yang sederhana. Lalu kita klik eraser atau penghapus. Nah, ini eraser. Nah, kelihatan nggak erasernya? Ini ya, eraser. Erasernya digedein 40 ukurannya. Untuk menghapus. Nah, ini menghapus ya. Dia digedein lagi juga bisa. Coba saya 100, gede banget nggak? Nah, biar sekalian klik. Ini tampaknya kan ada seperti buletan. Klik aja. Nanti dia langsung kosong. Jadi seperti kehapus. Nah, jadi bisa lewatnya sini, sini gitu. Jadi seperti masih, lihat di hasilnya di sebelah kanan ya. Nah, seperti masih kan sudah. Nah, pinggirnya nggak usah dihapus. Oke, ini sudah selesai mazenya. Biar nggak bingung, yang nggak kepake dihapus saja. Nah, ini cukup nggak nanti? Lewat sini. Kalau nggak cukup dikecilin lagi si gajahnya. Oke, maze sudah beres. Langkah selanjutnya adalah membuat gajah bergerak sesuai anak panah. Biasanya kita membuat kode sesuai anak panah kan menggunakan ini nih, when space, up arrow, ya kan? Kemudian change y by 10. Biasanya gini kan? Nah, kayak gini ya, naik tuh. Tapi sekarang kita beda, kita mau semuanya pakai supaya bisa ditentukan kecepatannya sama, move one step. Ini akan supaya gerakannya dia tidak loncat-loncat. Tapi nanti kalian mau pakai praktek dengan ini juga boleh. Ini saya teruskan dulu ya. Teruskan dulu biar nanti ada bedanya. Down, kalau down pakai 10. Kemudian tidak bisa diduplikat lagi karena beda nanti. When right arrow, maka change-nya beda ya. Change-nya X. Kemudian ini baru bisa diduplikat. Kemudian left arrow, ini negatif. Nah, kita kasih titik awalnya di sini dulu. Titik awal pasti ada di green flag ya, karena start. Nah, kita nih sama. Bisa kanan kiri. Oke, saya bikin 2 ini saja ya, 2 file biar menunjukkan beda coding. Nah, ini bisa dilihat dulu codingnya, coding bergeraknya. Nah, nanti bisa ditiru, di pause dulu videonya lalu ditiru ya. Saya mau bikin 2 versi. Caranya ini saya save dulu. Oh ya, kasih nama dulu ya. Maze gajah biar gampang. Maze gajah. Saya save dulu ke komputer. Ini ada di materi sebelumnya. Scratch. Karena mau menunjukkan bergerak kanan kiri atas bawah versi lain. Kadang-kadang kita butuh versi lain supaya lebih mulus gerakannya. Kemudian pilih load your computer, file, load your computer.
Download Maze Gajah. Oke. Nah, udah sama, kita punya 2. Iki kita kasih judul versi 2. Maze Gajah versi 2. Kita tidak pakai semua kode, hapus. Ya, semuanya dihapus, bisa kayak gitu tadi. Oke. Ini hapus dulu biar nggak memenuhi. Nah, kita bisa memakai gerakan yang lain caranya, yaitu pakai if key, pakai if ya. If key press. Nah, if key press ini tidak hanya spasi, bisa juga up arrow. Nah, up arrow itu apa namanya? Panah ke atas. Kemudian dia posisinya kita biasanya pakai change Y, tapi kita pakai point in direction. Point in direction ini angka sudut lingkaran. Diklik aja angkanya, lalu disesuaikan. Kalau up arrow berarti kan di sini panahnya, maka kita tarik sampai ke posisi anak panah atas. Nah, point in directionnya 0. Ya, ini ke atas. Kemudian move 10 step. Nah, ini diperlambat. Karena di dalam Maze biar nggak loncat-loncat. Nah, inti dari geraknya adalah ini. Ya. Seperti biasa, if biasanya memerlukan looping. Kita pakai loopingnya forever. Nah, kita klik dulu, maka dia akan bisa bergerak ke atas. Nih. Oh ya, kita harus kasih posisi awal dulu ya. Posisi awal. Tunggu, posisi awal. Point in directionnya di normalin dulu, posisi awal di sini. Go to sini. Nah, ini posisi awal dan bentuk awal, posisi awal dia. Gini, tidak mendongak kayak tadi. Oke, kalau kita naik kayak gini. Nah, tinggal nanti duplicate dan disesuaikan apa namanya? Sudutnya, ya. Biar nggak bingung, yang di dalam forever dikeluarin dulu. Ini trik-triknya. Lama-lama kalau sudah praktek bikin game dan lain-lain, nanti tahu trik-triknya ya. Ini kita duplicate. Jadi nggak lama, nggak kelamaan bikinnya. Habis up biar gampang, langsung down arrow. Kemudian point in directionnya ke bawah. Puter anak panah. Nah, 180. Kemudian duplicate lagi, right arrow ke kanan, point in directionnya harus ke sini, ini ke kanan ya, sama arahnya dengan laptop dengan kita, jadi bukan mirroring, bukan nggak kebalik. Left arrow ya ke kiri, sini. Itu sudah pasang semua. Baru masukkan ke forever. Nah, ini sudah atas, bawah, kanan, kiri. Ini sudah, bentar saya kecilkan ya. Nah. Terlalu kecil. Bentar, ini di sini biar kelihatan. Di pause dulu kalau bingung. Oke, kita klik bendera hijau, kita lihat dia mau nggak? Tuh, mau. Lalu mau. Bu, kok nggak tampak kayak bergerak sih? Kayak meluncur aja, bukan berjalan gitu. Nah, kita harus mengubah kostum. Jadi supaya dia seperti bergerak. Caranya adalah
kita bermain ke kostum. Kostumnya ini nih. Nih. Tuh, jadi dia change kostum. Awal jangan lupa kostum A dulu. Kemudian dia berubah ke mana ya? Kostum B. Lalu kasih jeda, kembali lagi ke kostum dia. Switch kostum lagi ke A. Nah, ini jangan terlalu lama, 0,5 detik saja, setengah detik. Ini kayak gini. Kemudian set rotationnya sesuai ya. Nah, klik bendera hijau, lalu kita coba. Nah, dia seperti berjalan. Terlalu cepat banget ya. Oh, kecepatan. Coba tadi contohnya berapa ini untuk. Oh, ada jeda lagi. Setelah switch jeda. Oke, itu yang ketinggalan. Kita kasih jeda lagi 0,5. Lalu kasih jeda lagi. Nah, biar kayak jalan. Oh, sorry. Klik dulu. Nah, seperti berjalan. Nanti akan kelihatan dari beberapa sprite yang ditambahkan. Nanti saya tunjukkan caranya biar bisa bermacam-macam sprite hanya dari satu project ini aja. Tapi sprite-nya itu bisa macam-macam, bisa gajah, bisa ayam, bisa dan lain-lain. Oke. Lalu karena maze, kita harus punya kondisi dia nggak boleh tembus garis. Kalau ini kan masih tembus garis. Loh, harusnya dia nggak boleh nembus garis gini, ya kan? Nah, kita harus kasih kondisi. Oke, stop dulu gajah. Kita harus kasih kondisi ketika menyentuh garis dia harus mundur, membal gitu. Maka menyentuh, if touching, karena garisnya ini bukan sprite, kita pilihnya warna ya. If touching color, ingat trik warna dengan eyedrop tool, pilih ini bawah. Pilih. Kemudian arahkan ke warna, hati-hati. Nah, sudah sama warnanya. Motionnya mundur, main 5 step. Mundur jadi harus negatif. Nah, gini, jika menyentuh garis dia harus mundur, nggak boleh lanjut, nggak boleh terus. Kita coba dulu. Nah, nggak mau kan? Nah, lewat sini juga nggak bisa, berarti dia harus lewat sini. Nah, gitu triknya. Namanya game kan kadang memberi kesulitan ya. Nah, nggak bisa, maka dia harus lewat sini. Misalnya nggak bisa kemana-mana, berarti gajahnya dikecilin. Gajah kenapa nggak bisa melewati sini, padahal kayaknya cukup ya karena ada belalainya itu. Maka, nah ini sudah mentok nggak bisa kemana-mana, kita kecilkan saja 25. Jadi biar bisa jalan terus. Nah, bisa lewat. Nah, bisa lewat ya. Nah, kita tambahkan dulu musuhnya, baru nanti trik mengganti sprite. Oke. Kode utamanya tampak panjang, padahal itu saja biasa. Ya. Kanan, kiri, atas, bawah dengan panah, kemudian tidak boleh menyentuh atau melewati garis ungu.
Nah, kemudian yang sebelah kanan ini hanya tambahan atau detilnya biar bergerak sesuai dengan bentuk gajah, biar menarik gitu. Tidak usah juga tidak apa-apa. Oke, kita kan maze, kita mau mengumpulkan sesuatu, kita beri makanan. Tidak harus bola, kali ini kita makanannya banana. Banananya jangan gede-gede, dikecilin juga. Nah, banananya di sini. Bikin satu dulu, dikasih kode dulu, baru nanti di duplicate ya. Oke, banana syaratnya adalah dia ketika disentuh oleh atau menyentuh, ketika menyentuh, if touching, ketika menyentuh gajah dia hilang ya. Kita menyentuh gajah, maka dia hilang. Jangan lupa kalau ini ada hilang berarti sebelumnya harus show, biar nggak hilang terus ya. Kalau ingin setelah dimakan dia muncul lagi, ditambahi jeda lalu show. Kalau nggak usah, kalau nggak perlu gitu nggak usah. Lalu kita kasih forever di sini forevernya. Nah ini, silakan pause dulu videonya untuk melihat kode. Biar ada suara kita tambahin suara bite. Biar ada suaranya. Kita coba dulu. Kita gerakkan gajah. Harusnya nggak jauh-jauh dulu ya percobaan. Nah, sudah. Dimakan hilang. Ya. Sekalian kita kasih skor. Membuat skor, klik variabel. Tulis skor atau nilai juga boleh. Change score kita masukkan ke sini. Set skor 0 supaya mulai awal. Oke. Ini jangan jauh-jauh deh, sini aja biar cepet. Nah, skor 1 udah bener ya? Oke. Lalu kita duplicate karena udah bener nih. Oh, klik dulu bendera hijau, nanti nggak muncul. Nah, duplicate sebanyak-banyaknya boleh, taruh di mana saja. Ya, Bu Eni bikin biar penuh saja. Lalu ditatanya ditarik-tarik bebas. Taruh sini. Taruh tempat-tempat yang dia butuh rumit gitu. Oh, itu ya. Kita coba lagi. Skor, klik bendera hijau biar jalan semua. Gajah udah bergerak, udah siap lari, kita makan. Lihat skornya. Apakah skornya sesuai? Ya, sesuai ya. Ops. Nah. Bisa kemakan semua. Dah, habis. Lalu kita bisa nambahkan buah yang lebih gede skornya. Contoh, kita buat apa ya? Food. Mana food? Apel, strawberry, semangka. Ya, semangka. Nah, semangka lebih gede. Jangan semangka yang itu gede banget. Oh, ini. Nah, kayak gini deh. Semangka nanti poinnya lebih gede. Nah, gimana kita bikin codingannya semangka tanpa perlu repot-repot? Kita buka codingannya banana, ya. Lalu tarik ke arah semangka. Ini semangka di bawah. Tarik semua sampai berwarna biru, lalu semangkanya bergerak. Rada-rada gerak gitu. Tunggu. Nah ini semangka sudah nih. Skornya kita tambahi 10.
Kita buktikan dulu, taruh di dekat-dekat sini saja. Nah, untuk buktikan skornya 0 ya, untuk melihat dulu sebelum duplicate. Skor 0 ya, perhatikan ini anak panah merah. Makan pisang skor 1. Nah, makan semangka skor 10, jadi 11. Ya, udah benar. Kita bisa duplicate. Aduh, stop dulu ya. Gajahnya bergerak terus jadi bingung. Kita bisa duplicate, memberikan semangka di beberapa tempat. Nah, kita kasih semangka di tempat yang pojok-pojok biar sulit. Nah, bisa di sini. Oke, seperti itu. Ini di sini bebas lah ya. Terus semangka di tengah-tengah. Ups. Semangka yang gede ini boleh kita pilih yang ini biar gede. Tuh, kita makan semangka gede. Nah, semangka yang gede skornya digedein. Skornya 50 misal. Wow, jadi gede banget ya. Bu, kita bisa nggak nambahin sesuatu yang bikin skornya berkurang? Bisa. Kita misalnya kita bikin makanan yang aneh. Ya, cara trik lagi supaya bisa membuat hal baru tanpa ngoding lagi, ya. Itu tadi watermelon di duplicate, kan? Kita ke kostum. Ya kan, kostumnya ini. Lalu kita buka, tambahin kostum, tambahin sprite, kita bikin foodnya yang aneh, yang bahaya gitu. Bisa berkurang misalnya apa ya? Susu, mungkin gajah bahaya minum susu ya. Atau telur busuk, ibaratnya ini telur busuk ya, kelihatan nggak? Oh, nggak terlalu kelihatan karena backgroundnya putih. Oke, kita anggap saja, nah ini deh, susu busuk, anggaplah ini susu yang busuk. Oke, kita kecilin dulu. Oh, terlalu kecil. Nah, ini susu. Lalu yang lain yang tadi dihapus. Nah, kita udah dapat deh susu. Ya, mau ganti warna kita bisa klik ini lalu tuang warna, misalnya biar berbeda apa ya, hijau, warna hijau, kuning, hitam atau hitam. Nah, hitam nih bisa diarahkan warna hitam dan merah. Nah, ini susu, ibaratnya susu basi ya. Change skornya negatif, misalnya negatif 5. Kalau berkurang negatif ya. Kita coba sini jadi pisang tambah 1, semangka tambah 10, susu basi kurang 5. Kita coba ya. Digedein biar kelihatan. Skornya 0. Pisang tambah 1 skornya. Semangka tambah 10 skornya. Susu basi kurang 5 jadi 6. Udah benar. Nah, karena sudah benar, kita munculkan dulu semua. Lalu kita duplicate. Kita kasih susu basi beberapa sprite dan untuk beberapa tempat. Nah, konsepnya seperti itu ya. Dan trik-triknya supaya nggak ngoding-ngoding terus.
Ada triknya. Nih, ketika dia lewat sini, dia harus minum susu yang beracun. Oh ya, ini dulu deh. Oke, selesai. Maze gajah kita versi 2. Kita play sekarang semuanya. Oh, ini nggak terlalu kelihatan, taruh sini ya. Ya. Klik dulu bendera hijau, lalu mainkan dengan anak panah. Anak panah tidak tampak di sini, tapi kita ketik langsung ya. Wah, nilainya 40 jadi berkurang 35. Tapi ada gede. Nanti bisa dimodif suara-suaranya berbeda. Nah, yang menang siapa? Oke. Selesai permainan kita, silakan dipraktekkan. Saya tunjukkan dulu kodenya. Nanti bisa di pause ya. Ini untuk gerakan gajah. Ingat bekerjanya dengan if key, press dan if touching biar nggak tembus. Kemudian gerakan gajah ini. Lalu banana, mirip semua banana. Semangka juga, dan susu yang basi juga. Gajah saya gedein dulu intinya. Nah, seperti itu. Ini untuk gerakan bergerak berjalan, kostum. Ini untuk gerak panah. Atas, bawah, kanan, kiri. Perhatikan angka direction dan if touchingnya. Oke? Selamat mencoba game Maze Gajah versi 2.